Assalamualaikum teman-teman. Oke, langsung saja kita eksekusi. Untuk bahan utamanya di sini Bang Pulan menggunakan gula pasir sekitar 120 gram. Kemudian kita tambahkan margarin yang sudah dilelehkan sekitar 100 gram. Dan ini Bang Pulan menggunakan telur ayamnya cuma 1 butir teman-teman ya. Nah, walaupun 1 butir tapi insya Allah rasanya sudah sangat enak dan lembut. Tapi kalau menurut teman-teman masih kurang telurnya, silahkan ditambahkan lagi 1 butir. Oke, ini Bang Pulan punya pisang yang sudah matang sekitar 6 buah ya. Nah, ini pisangnya akan kita hancurkan. Usahakan gunakan pisang yang sudah benar-benar matang untuk bisa mendapatkan hasil kue yang lebih enak. Untuk pisangnya bebas, bisa menggunakan pisang jenis apa saja, yang penting pisangnya bisa dimakan ya. Untuk jenis ini Bang Pulan menggunakan pisang barangan. Berikutnya saya akan menghancurkan pisang ini hingga halus. Oke, berikutnya pisang yang sudah kita hancurkan hingga halus tadi kita masukkan saja ke dalam telur, gula dan margarin yang sudah kita kocok tadi ya. Ini kita aduk-aduk hingga semua bahannya bisa tercampur secara merata. Oke, kita sisihkan dulu. Berikut kita siapkan wadah yang lain. Saya tuangkan bahan tepung terigu protein sedang sekitar 140 gram dan coklat bubuk sekitar 20 gram. Kemudian seperempat sendok teh baking powder dan seperempat sendok teh vanili bubuk. Nah, ini kita aduk-aduk dulu ya teman-teman ya, hingga semua bahan yang kita tambahkan tadi bisa tercampur secara merata. Oke sahabat semua, selanjutnya kita tuangkan saja adonan tepung yang sudah dicampur dengan coklat tadi ke dalam adonan pisang yang sudah kita aduk dengan telur. Nah, ini kita aduk-aduk kembali hingga semua bahannya bisa tercampur secara merata. Oke, selanjutnya saya tambahkan sedikit pengharum kue supaya aromanya makin mantul lagi ya. Nah, kemudian kita aduk-aduk kembali supaya harum kuenya bisa tercampur dengan adonan. Berikutnya saya siapkan cup kue oval yang bisa untuk di oven atau dibakar ya. Nah, tadi Bang Pulan beli nih di toko yang jual bahan kue, harganya sekitar 6 ribuan, isinya 10. Nah, besaran cupnya ukurannya sekitar 28 mm. Oke teman-teman, ini kita isi saja ya adonan kuenya ke dalam cup. Ini kurang lebih sekitar 1 sendok makan lebih sedikit lah isinya ya. Jangan sampai kepenuhan. Kalau kepenuhan nanti kurang bagus pula bentuknya ya, kurang cantik ya teman-teman ya. Pokoknya ini ide jualan sangat gampang dan mudah, bahan-bahannya pun juga murah meriah ya. Nah, ini cocok banget nih untuk ide usaha di rumahan buat ibu-ibu rumah tangga. Nah, bisa dijual online atau mungkin buat titip-titipkan ke warung-warung juga bisa ya. Untuk harga jualnya ya silahkan disesuaikan saja dengan perhitungan modal harga bahan-bahan di daerahnya masing-masing. Oke, ini kita pindahkan saja ke loyang karena akan kita oven atau kita bakar ya. Nah, sebelum dibakar biar tampilannya bisa lebih menarik lagi, teman-teman bisa menambahkan toppingnya. Untuk toppingnya bisa disesuaikan dengan selera. Ini Bang Pulan isi toppingnya dengan irisan pisang ya, karena kebetulan pisangnya masih ada sisa sedikit lagi teman-teman ya. Nah, atau teman-teman juga bisa memberi topping keju, meses,
atau mungkin choco chip juga bisa ya, pokoknya teman-teman bisa variasikanlah dengan seleranya masing-masing. Cuman kalau toppingnya pisang ini tentu daya tahannya juga tidak terlalu lama ya, paling sekitar 1-2 hari. Kalau keju saja dengan meses mungkin bisa sampai 3-4 hari ya daya tahannya. Atau mungkin teman-teman bisa memvariasikan toppingnya dengan buah-buahan yang lain ya, semacam strawberry, anggur ya. Cuman mungkin kalau buah-buahan toppingnya daya tahannya tentu tidak terlalu lama ya. Oke, selanjutnya kita akan oven. Nah, ini Bang Polan menggunakan oven tangkring kompor saja ya. Nah, jadi ini akan kita oven atau kita bakar kurang lebih sekitar 20 menit. Untuk suhunya sekitar 180 derajat. Cuman kelemahannya kalau oven tangkringnya tidak ada pengukur suhunya ya. Jadi Bang Polan kira-kira saja nih teman-teman ya. Dan apinya cuman dari bawah saja. Nah, jadi buat teman-teman yang punya oven gas, nah, tentu hasilnya bisa lebih bagus ya, karena apinya bisa atas bawah dan ada temperatur atau pengukur suhu kepanasannya ya. Atau mungkin oven listrik ya juga sama ya, ada pengukur suhu kepanasannya dan apinya atas bawah. Oke, ini hasilnya setelah kita kukus sekitar 20 menit. Nah, ini kalau dari aromanya ini sangat menggugah selera nih teman-teman, harum sekali ya. Nah, ini dari satu resep itu dapatnya 11 cup, cuman ini satu cupnya agak berbeda ya. Dan ini mesesnya agak meleleh nih teman-teman ya, kurang bagus nih meses yang warna-warninya. Nah teman-teman, ini rasanya sangat enak dan lembut sekali walaupun kita hanya menggunakan 1 butir telur ayam. Oke, untuk sahabat yang mau jadikan ide jualan, bisa disesuaikan saja harga jualnya sesuai daya jual di daerahnya masing-masing, atau mungkin sesuai dengan harga bahan-bahan di daerahnya ya. Sebagai gambaran mungkin teman-teman bisa menjual dengan harga 2000 sampai 2500 per cup. Dan untuk total modal keseluruhannya itu sekitar 15 ribuan ya. Oke, sedikit ilmu atau sharing dari Bang Polan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.